Bapak tuh gimana ya untuk anak muda zaman sekarang? Oke. Setahu saya ya, kalau masalah pajak kan istilahnya kan wajib ya, Iya. wajib itu ya memang harus kita bayar kalau memang pajak itu. Udah kita aja. Terus menurut Bapak, generasi muda kan punya peran untuk ngeberhentiin budaya korupsi itu gimana Nah, ya cara ngeberhentiin budaya korupsi untuk generasi kita ini? waduh. Kalau Dari masalah, hal terkecil aja, kalau sehari-hari. masalah korupsi kayaknya agak susah kalau berantas gitu ya. Soalnya kan kita bisa berantas yang bawah, atasannya aja kadang-kadang ngasih contoh gitu. Ya kan, kebanyakan orang-orang yang kayak orang DPR, orang atas maksudnya, kalangan atas itu kan kayaknya ngasih contoh. Ya, udah gitu. Makasih ya Ya, Pak. sama-sama. Jadi, menurut Ibu, apa tanda-tanda sebuah instansi itu bersih dari korupsi? Instansi bersih dari korupsi itu pasti untuk laporan anggaran segala macam itu bisa diakses semua pihak. Artinya selalu ada transparansi untuk anggaran tersebut. Jadi terus semua kegiatan itu bisa diakses oleh banyak orang, untuk publik khususnya. Jadi yang kedua, ini tentang pajak. Menurut Ibu, informasi tentang pajak itu sudah menjadi pahamnya atau belum? Kalau belum, bagian mana yang menurut Ibu paling membingungkan? Kan 2026 nanti akan ada pajak, tapi untuk laporannya kan harus melalui Kortek digit itu ya Mbak ya. Kalau itu kan harus sosialisasi. Tentunya kita sebagai orang awam pasti masih agak bingung ya tentang Kortek itu sendiri ya. Jadi harus ada sosialisasinya sih. Gitu aja. Jadi aku mau lihat satu sehari-hari apa yang menurut Bapak bikin kelas itu bagus. Kalau sehari-hari mungkin di lingkungan bangsa juga ya keluar itu pasti maupun mahasiswa ataupun dosen mungkin juga ya. Terus juga kalau misalnya janjian selama pokoknya lebih kalau sehari-hari menurut saya lebih ke korupsi waktu daripada korupsi. Menurut Bapak masyarakat kalau masyarakat yang sama pajak, padahal pasti ada denda yang kalau misalnya lewat waktu itu sudah administrasi itu juga mungkin bisa sebenarnya ada masyarakat yang peduli dan taat dengan pajak. Perkenalkan, nama saya Kailah Nandaru dari Universitas Ubara. Jadi saya ingin mewawancari Bapak hanya 2 pertanyaan saja tentang temanya tuh tentang pentingnya membayar pajak dan mencegah korupsi. Jadi saya mulai ya. Yang pertama tuh menurut Bapak apa pelajaran yang harusnya anak muda tahu soal korupsi? Korupsi untuk anak muda. Anak muda kan jangkauannya masih luas ya, masih panjang gitu ya. Pertama korupsi ya dididik dari sejak awal lah. Dari SD, SMP, SMA gitu. Apalagi sekarang Mbak kuliah nih, Mbak kuliah. Nah, nanti Mbak kalau sudah lulus kan pasti kan Mbak ingin bekerja. Nah, kalau bekerja, Mbak pasti bekerja dengan baik dan halal, berkah gitu kan. Nah, sehingga nanti apa yang didapatkan income-nya juga berkah dan halal gitu kan. Nah, jadi dalam bekerja kan Mbak berhati-hati kan. Nah, berarti supaya jadi korupsi. Nah, itu awal dari mana? Sejak pendidikan dari SD, dari awalnya dari orang tua di rumah, kemudian di guru. Nah, sehingga nanti sejak dewasa, setelah kuliah dan setelah selesai kuliah bekerja itu sudah tidak kaget tentang korupsi karena dari kecil itu dari awal sudah diajarkan perihal harus mengakui punya sendiri, jangan mengambil punya orang lain, itu tidak baik. Itu sih Mbak. Selanjutnya, menurut Bapak apa yang bisa pemerintah lakukan supaya kewajiban bayar pajak itu terasa lebih ringan dan jelas? Pajak, oh gini Mbak,
ini ya ada nih sepertinya kayak undang-undang pajak perlu direformasi karena terdekat ini ada berita dari fatwa MUI, salah satunya itu pajak real perorangan, yaitu contohnya pajak PBB, pajak bidang dan bangunan, bahwa pajak dan yang ditempati berulang-ulang itu tidak harus dikenakan pajak. Berarti ini kan juga ada perubahan perihal undang-undang. Nah, semoga dengan ada reformasi pajak ini kan beban masyarakat khususnya akan berkurang, karena pajak itu juga akan dikenakan. Mbak jajan di restoran juga kena pajak, ya kan Mbak? Iya. Terus Mbak bekerja kena pajak juga dengan gaji 5 juta ke atas. Terus Mbak punya motor nih, SIM STNK juga pajak tahunan juga. Jadi kayak sepertinya ini kayaknya hidup kita dilindungi pajak terus deh. Ya, pendapatannya segitu, pajak habis gimana? Ya, uang habis buat pajak Mbak, gitu. Ya, jadi ya fatwa MUI perlu dicermati, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah nanti bisa bersama dengan DPR untuk reformasi undang-undang pajak Mbak. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama Mbak, makasih. Jadi yang mau aku tanya itu, menurut kakak kalau korupsi hilang itu perubahannya apa yang paling cepat terasa? Kalau buat korupsi hilang tuh perubahan sebenarnya tuh, kalau misalnya korupsi hilang ya, benar hilang, banyak sih perubahan yang kayak perubahan nyatanya tuh kerasa dampaknya buat kita tuh banyak banget. Mungkin kayak salah satunya dari pelayanan publik yang biasanya lambat bisa jadi cepat. Terus juga bisa juga kayak dari infrastruktur. Biasa kan kayak infrastruktur pembangunan itu kan kayak kurang ya, kayak kurang memadai, padahal budgetnya tuh kayak gede, tapi ternyata tuh kayak yang ekspektasi kita tuh kan misalkan kayak jalan tol atau apa bakalan bagus, ternyata tuh kan kayak kurang ya. Nah mungkin kalau misalkan korupsi hilang, dana dari uang-uang tersebut tuh bisa dipakai dengan baik dan bisa bikin infrastruktur pembangunan yang bagus, yang memadai lah buat kita semua. Terus juga sama kepercayaan kita sebagai masyarakat tuh bakal meningkat sama pemerintah, gitu sih menurut aku. Menurut kakak bagaimana cara sederhana agar masyarakat lebih mau dan sadar bayar pajak? Biar pajak mungkin bisa kayak dikasih tahu gitu, kayak manfaat buat bayar pajak tuh apa, kayak mulai dari pajak tuh bisa buat apa untuk kita juga, apa manfaat pajak segala macam lah, tujuan bayar pajak itu apa, itu juga harus dikasih tahu. Terus juga kalau bisa kayak pemerintah tuh ngeluarin dana pajak tuh secara transparansi, jadi kayak kita tuh tahu kalau pajak yang kita keluarin itu buat apa dan bakal balik ke kita juga atau enggak. Maksudnya balik ke kita tuh kayak dipakai buat hal-hal yang bermanfaat yang menguntungkan masyarakat Indonesia. Mungkin dari situ orang-orang bakalan sadar kalau bayar pajak itu penting gitu. Oke, makasih ya Kak.